Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadania Rahim dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Makassar dengan NIM 1054011113023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori belajar dan implikasi pada pembelajaran di sekolah dasar. Yuk simak bersama mengenai model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning. CTL merupakan suatu konsep belajar di mana guru menghadirkan suatu dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Bagaimana sih karakteristik Contextual Teaching and Learning? Belajar tidak hanya menghafal, akan tetapi mengalami dan harus mengkontribusikan pengalaman. Ilmu pengetahuan merupakan kumpulan fakta-fakta yang integral dan dijadikan keterampilan sehingga dapat diaplikasikan. Yuk simak bersama contoh penerapan pendekatan dalam model pembelajaran CTL. Selamat pagi, Cikgu. Siap, Bu. Anak-anak, apa kalian masih ingat materi kemarin mengenai bentuk-bentuk bangun ruang? Masih, Bu. Nah, Ibu mau bertanya nih sekarang, siapa di sini yang pernah melihat Ka'bah? Dia, Bu. Yang belum pernah melihat bentuk Ka'bah, coba buka halaman 23 bukunya. Di situ ada contoh bentuk Ka'bah. Nah, setelah ini coba kalian bandingkan bentuk kubus dan Ka'bah. Setelah membandingkan, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan? Sama, Bu. Betul sekali. Jadi, Ka'bah itu merupakan contoh bangunan berbentuk kubus. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat yang ada pada kubus. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita bagi kelompok terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Nah, sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti mengenai langkah-langkah pembelajaran CTL. Kemarin kan kita sudah belajar ya mengenai rusuk, diagonal ruang, diagonal bidang. Sekarang coba kalian diskusikan sifat-sifat apa saja yang ada pada kubus menurut materi tersebut. Baik, Bu. Nah, sudah beres diskusinya anak-anak? Coba sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing? Dia, Bu. Sekarang coba kalian kerjakan soal latihan ini ya. Baik, Bu. Semuanya sudah mendapatkan soal dari Ibu. Coba sekarang kalian diskusikan bersama kelompoknya ya untuk menjawab soal tersebut. Baik, Bu. Jadi, apa semua paham mengenai materi kubus hari ini? Coba, siapa yang mau menyampaikan kesan-pesan pada pematerian hari ini? Dia, Bu. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah masuk nih di kegiatan terakhir mengenai model pembelajaran CTL. Sekarang, buat kesimpulan materi hari ini pada buku kalian masing-masing ya. Baik, Bu. Tadi kan kalian sudah mendiskusikan bersama kelompoknya. Setelah itu kalian sudah menyimpulkan materi hari ini. Sekarang Ibu akan memberikan kalian soal untuk dikerjakan individu. Baik, Bu. Tukarkan hasil soal yang telah kalian kerjakan bersama temannya ya. Kita akan bahas bersama-sama. Selanjutnya, kita akan mengenal faktor-faktor penyusunan Contextual Teaching and Learning.
Yang pertama, merencanakan pembelajaran sesuai dengan perkembangan mental peserta didik. Kedua, membentuk kelompok belajar yang saling bergantung satu sama lain. Ketiga, memperhatikan multi-inteligensi. Keempat, mempertimbangkan keragaman peserta didik menggunakan teknik bertanya dalam pemecahan masalah dan keterampilan berpikir tingkat tinggi, seperti gambar siswa di samping. Apa aja sih komponen dalam kontekstual teaching and learning? Dalam model pembelajaran kontekstual teaching and learning, terdapat 7 komponen, yaitu pertama adalah konstruktivisme. Kontekstual teaching and learning dibangun dalam landasan konstruktivisme yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan dibangun peserta didik secara sedikit demi sedikit atau inkremental, dan hasilnya diperluas melalui konteks terbatas. Kedua, menemukan atau inquiry. Proses pembelajaran yang dilakukan peserta didik merupakan proses menemukan terhadap sejumlah pengetahuan dan keterampilan. Menemukan inquiry dapat dioptimalkan dengan menggunakan pembelajaran berbasis praktikum. Siswa akan lebih mudah mendapatkan pengalaman secara langsung. Oh iya, proses inquiry terdiri dari sebagai berikut. Pengamatan, bertanya, mengajukan dugaan, pengumpulan data, dan penyimpulan. Kita kembali ke komponen yang ketiga. 3. Bertanya. Proses pembelajaran yang dilakukan peserta didik diawali dengan bertanya, yang merupakan proses berpikir dalam memecahkan masalah dalam kehidupannya. Proses bertanya begitu berarti dalam rangka membangun perhatian, membangun minat, membangun motivasi, membangun sikap, membangun rasa keingintahuan, membangun interaksi antara siswa dengan siswa, membangkitkan interaksi antara siswa dengan guru, interaksi antara siswa dan lingkungannya secara kontekstual, membangun lebih banyak lagi pertanyaan pada siswa dalam rangka menggali dan menemukan lebih banyak informasi atau pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa. Nah, teman-teman, sekarang kita next ke komponen yang keempat, yaitu masyarakat belajar atau learning community. Proses pembelajaran merupakan proses kerjasama antara peserta didik dengan peserta didik, antara peserta didik dengan gurunya, dan antara peserta didik dengan lingkungannya. Proses belajar ini dapat dilaksanakan baik secara homogen maupun heterogen. 5. Pemodelan atau modeling. Proses pembelajaran akan lebih berarti jika didukung dengan adanya permodelan yang dapat ditiru, baik yang bersifat kejiwaan atau identifikasi maupun yang bersifat fisik. Permodelan bisa dilakukan oleh guru, peserta didik, atau dengan mendatangkan narasumber dari luar. 6. Refleksi. Refleksi dalam pembelajaran adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajarinya atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan atau dipelajarinya di masa lalu. Refleksi pembelajaran merupakan respon terhadap aktivitas atau pengetahuan dan keterampilan. 7. Penilaian yang sebenarnya. Penilaian merupakan proses pengumpulan data yang dapat mendeskripsikan mengenai perkembangan perilaku peserta didik. Penilaian menekankan pada proses pembelajaran, data yang dikumpulkan dari kegiatan nyata yang dikerjakan siswa pada saat melakukan pembelajaran. Apa sih tujuan dari model pembelajaran CTL? Pertama, menciptakan pengajaran autentik yang dimana pembelajaran yang akan memungkinkan siswa belajar dalam konteks bermakna.
Strategi ini menyatukan keterangan berpikir dan pemecahan yang merupakan keterangan penting dalam tatanan kehidupan nyata. 2. Menciptakan pembelajaran berbasis inquiry yang merupakan pembelajaran yang berpola pada metode matematika dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif pembelajaran. 3. Menciptakan pembelajaran berbasis masalah yang merupakan suatu kegiatan yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar berpikir kritis dan keterangan dalam pemecahan masalah. 4. Menciptakan pembelajaran kooperatif yang merupakan strategi belajar di mana siswa belajar kelompok kecil saling membantu untuk memahami suatu materi pelajaran, memeriksa dan memperbaiki jawaban teman dalam kelompok. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai model pembelajaran CTL. Semoga apa yang diamati tadi dapat dipahami dan diterapkan dalam proses belajar mengajar. Thank you for watching.